Ini katanya, ini cikal bakalnya kota Chiang Mai. Ini pendirinya Chiang Mai. Ada 3 orang. Harus อะไรจะกินน้ำเหรอ ฮะ จะกินน้ำใช่ไหม drink เอาเดี๋ยวที่นู้นเนี่ยเขามีเหมือนกัน apa-apa ya? Lihat saja bayar. Ini barongsainya agak beda lur dengan yang sering kita tonton. Ini rusa lur, rusa putih. Dulu punya masa. Ya, nang, dipun. Lost in Thailand. Jalan-jalan kehabisan. Kota Chiang Mai ini ternyata cakep juga lur. Kotanya sendiri berada di lembah Sungai Maiping. Belum lagi pegunungan hijau yang mengelilinginya. Betah lur. Dari Jakarta naik pesawat. Oh iyo, daripada gempor jalan kaki, aku mau naik angkot ah. Murah meriah, gak bikin isi dompet nestapa. Kalau di Bangkok banyak tuk-tuk. Di Chiang Mai andalannya iki lur, Song Tao, angkutan berwarna merah kebanggaan warga. Cara naiknya juga gampang lur. Mana kita lur? Sama kayak nyetopin angkot di Indonesia, pakai tangan aja. Baru deh bilang ke supirnya tujuan kita. Yuk lur, hari ini tak ajak jalan-jalan virtual keliling Chiang Mai. Taksinya nih Kem, kayak zaman aku kecil Kem, di daerahku di Metro Lampung sana Kem. Jadi pakai pickup, dia direnovasi dengan tempat duduk panjang gini. Jadi masih kayak di kampung-kampung di Indonesia. Lur, yang aku seneng dari Song Tao iki, angkotnya gak suka ngetem. Gak ada penumpang, wis jalan terus. Bentuknya juga unik lur. Aslinya sih ini mobil pickup yang udah dimodif. ไปไหนครับ ไปเที่ยวเหรอไปในเมืองเหรอ Wisata Chiang Mai, Ron. Lur, ada orang Thailand ngajakin ngobrol aku. Meskipun gak mudeng bahasanya, tapi aku tebak-tebak aja artinya yo. Lah, bener kan? Ngobrol pakai bahasa Keminggrisanku yang acak-adul ditambah bahasa Tarzan sedikit, tapi yo nyambung. Lost in Thailand. Jalan-jalan. Gimana? นี่เหรอที่แถวการยังมันใกล้อยู่นะแบบ Lu asli Thailand. Ini Kem, ini penduduk aslinya Thailand Kem. Jadi yang masih eksotik Thailand. Dia pakai besi, gelang-gelang besi di lehernya terus sampai lehernya panjang. Nggak pernah kamu. Makanya baca berita. Cabai merah diulangkan menari. Lur, Song Tao ini gak cuma bisa membawaku keliling kota tua di Chiang Mai, tapi di dalamnya juga banyak banget informasi objek-objek wisata yang ada di sekitar Chiang Mai. Tuh lihat, kacanya penuh tempelan tujuan wisata. Aku jadi bingung lur, enaknya jalan-jalan kemana yo? Terus mungkin langsung beli kok tambahan Pak. hingga 5.000 guys. Tapi dia cepet. Ron Chiang Mai. Kalau jauh ini sampai Puter-puter. Tak kasih tahu ya lur, kalau ke negara orang emang kudu tahu aturan-aturannya. Jangan sampai kita melanggar deh. Dendanya gak play-play alias gak main-main lur. ไม่ใช่แถวนี้โอ้ไปแถวเดือนแรกนี่นะ Aku aja yang bayar. Besok, tenang aja. Punya duit aku kok. Ternyata ongkos naik Song Tao ini lumayan murah lur.
tarif taksi bersama ini beragam, mulai dari 30 sampai 50 baht aja lur. Berapa? Itu 120 ya? 120. Murah toh, alias 15 ribuan sampai 25 ribuan aja lur. Oh. Nih. Yo. Mau buka. Apa kayak ini? คือแบบการที่ถ้าประวัติศาสตร์ Oh. Mumpung ada warlock yang nemenin, aku tak jalan-jalan dulu menikmati keindahan kota tua Chiang Mai. Nih Kem, nih Mr. Khalid nih teman baruku. Ini jelasin nih, ini katanya ini cikal bakalnya kota Chiang Mai. Ini pendirinya Chiang Mai. Ada 3 orang. Yes, what's your what's ชื่อ your เหรอ name? ครับชื่อก็คือพญาเจ้าแต่จำเมืองแล้วก็พญาแมงไกแล้วก็พญาเจ้าพวง Lur, namanya ada tertulis di sini nih. Baca sendiri kalau bisa ya. Aku dia ngomong pakai Thailand. Wah, cacat, nggak ngerti aku. Ya, tapi ini jelas ini 3 orang pendiri Chiang Mai di zaman dulu. Jadi ini istilah raja-raja zaman dulu, 3 raja. Yo, ใช่ 3 king, ใช่สาม Three king, เนาะ three king. เป็นสามกษัตริย์เนาะ 3 kingdom. Oh, Chiang Mai. Lur, ternyata aku sampai di monumen 3 raja di Chiang Mai. Wah, gagah tenan patung 3 sosok raja-raja ini. Penduduk lokal sering datang untuk berdoa dan mempersembahkan bunga, dupa, makanan dan lilin untuk memohon berkah para raja. Wah, seru juga yo jalan-jalan sambil belajar sejarah kota Chiang Mai. Haus อะไรจะกินน้ำเหรอ ฮะ จะกินน้ำใช่ไหม drink. เอาเดี๋ยวที่นู้นเนี่ยเขามีเหมือนกันจะไปตลาดก็ได้ Ada dijual di sana. นี่เราไปได้ Oh, mulai ya. ครับบอกว่าจะหิวน้ำใช่ไหมก็ไปได้เลย Wait, minum ya? ใช่ Ah, ใช่ไปนู้นเลย อ่า ก็ได้ ya. ก็มีไป Ya. Aku diajak teman Thailandku jalan-jalan ke Ranca Damun Market, pasar malam yang ada di sekitar monumen 3 raja. Semoga nemu yang seger-seger ya lur. ก็มี Oh ya. ใช่เป็นเส้นครับเป็นเส้น Lur, ternyata gak cuma monumen 3 raja yang ada di sini. Jalan sedikit ke arah pasar, aku lihat ada kuil perak yang megah dan bagus banget lur. Lur, pintunya lur perak lur. Wih, keren banget. pintunya perak Iya. No. Kuil ini Khalid bilang namanya Wat Intakin Sadumuang. Jendela sama pintunya serba perak semua lur. Mewah tenan. banyak harta karun lur. Pintunya ada perak, patung-patungnya ada emas, ada giok katanya. Lur, walaupun masih sore dan panas, pasar dadakan ini sudah ramai banget sama pedagang dan turis-turis. Ranca Damun Market ini menjadi salah satu night market ikon kota Chiang Mai. Pengunjung di sini bisa jalan di Ranca Damun Walking Street sepanjang lebih dari 1 km lur. Nah, akhirnya aku nemu penjual sari buah lur. Orange juice. apa Pak? Biar saja bayar. Lah dalah, saking fasih bahasa Thailandnya, aku sampai ketipu lur. Kok bisa Indonesia? Nah, pernah Aceh dari sini jalan-jalan lihat saya ngapain Mas Gundu, emang batas doang. Bilang dari tadi dari Aceh. Saya sampai serimpet-serimpet lagi ngomong aran-aran lah, udah jangan. Saya cuma ngetes doang. Lur, ternyata ini Bang Khalid dari Aceh lur. Itu as aku ngomong serimpet-serimpet le, mubeng bingung. Si Gundu jagonya membantu jalan
sungai tak pernah lelah. Kupikir Khalid orang Thailand asli. Ternyata loh, sedulur bangsa dan setanah air. จริงๆถ้ามันในฤดูน้ำมันจะหวานมากแล้วอันนี้มันเป็นนอกฤดูด้วย Ini buahnya di luar musim, kalau dalam musim dikemas lagi. Tenang Bibi, jeruk sekecut apapun, asal minumnya sambil lihat wajahku, pasti jadi manis. อ๋อจริงค่ะ Yang mas sudah saya bayar. Lumayan, gantian ditraktir lur. Oh, buka. ขอบคุณค่ะ Buka. thank you บ๊ายบาย Si gundu Piye toh? Ini udah enak ini. jalan ke ladang terjun ke sungai tak pernah lelah. Pagi-pagi aku ke pasar cari daging topi. Lur, dari pagi aku wis kerja. Uang baku juga lumayan nih lur. Berapa? Sudah bisa jajan sembari ngumpulin duit buat pulang ke Indonesia. Kebetulan aku lagi di Anusari Night Market, salah satu pasar malam yang terkenal di Chiang Mai lur. Bukanya mulai pukul 5 sore sampai jam 11 malam. Yang dijual juga lumayan macem-macem lur. Ada souvenir sampai makanan yang enak-enak. Oh iya, pasar ini berada di Jalan Cangklan, Distrik Meng. Gampang lah nyarinya kalau kalian mau kemari. Ini yang aku suka di Thailand lur, rame. Pertunjukan barongsainya seru. Jadi kepo kan, pengen liatin. Lumayan lur, hiburan gratis. Lur, bagi warga lokal, terutama para keturunan Tionghoa, barongsai dipercaya membawa keberuntungan dan kemakmuran. Bahkan, suara tabuhan alat musik tradisional seperti gong, tambur, dan simbal yang mengiringi gerakan barongsai diyakini dapat mengusir roh jahat atau makhluk halus yang membawa malapetaka. Tapi juga olahraga yang unik karena menggabungkan gerakan tari dan akrobatik seperti melompat serta berputar dengan sangat lincah. Yang pasti penampilan barongsai ini bikin suasana malam tambah pecah lur, meriah. Wes. Nih lor, ini lagi nonton barongsai di Anusar Market, Chiang Mai, Thailand ya. Jadi ini barongsainya agak beda lur dengan yang sering kita tonton. Kalau yang sering kita tonton kan barongsai dari China. Nah itu barongsainya naga atau singa. Nah ini rusa lur, rusa putih. Jadi lain daripada yang lain yang biasa kita tonton lur. Keren juga sih. Lur, dari tadi keliling-keliling yo capek juga lur. Rencana aku mau pijet Katanya kantai massage alias pijitnya Thailand itu terkenal banget. Bisa bikin badan kembali segar dan bugar. Tapi yo, kalau ke spa biayanya mahal. Aku mau cari yang versi kaki 5 aja dong. Gundul gitu loh. Message? Hah?มีอะไรจะมาซักตอกเส้นเชิญเลยค่ะ Lur, ditawarin pijit. Ini pijitnya aneh lur. Pijitnya diketok-ketok kayak ketok magic. Nih aku mau coba ngerasain lur, ketok magic Thailand kayak apa lur. Wah, unik juga pijitnya lur. Biasa mau diukir badan kita.
Opo wajahku mirip artefak yo. Sampai mau dipalu. Oh. Aroy. Mumpung udah sampai sini, yo harus dicobain dong. Nah, pijet yang mau aku cobain ini namanya pijat palu alias toksen. Lur, ternyata dalam dunia perpijetan Thailand, tok berarti suara ketukan dan sen berarti meridian. Dalam pengobatan Tionghoa, meridian berarti jaringan tubuh yang dilalui energi, mirip darah yang mengalir lewat pembuluh darah dan menyebar ke sistem saraf. Ya, intinya ketukan palu kayu di tubuh kita bikin tubuh jadi lebih segar dan bugar lagi karena peredaran darahnya lancar gitu loh. Pijet ketok magic ini lor, ini prinsipnya sama kayak pijet biasa lor. Yang dihantam adalah impul-impul saraf lur dan urat-urat yang tegang. Rasanya nyaman lur, bikin angin yang bikin capek-capek itu lenyap, angin juga keluar lur. Toksen termasuk salah satu teknik pijat kuno yang menggunakan serangkaian palu kayu untuk merelaksasikan otot dan melancarkan sirkulasi tubuh. Ketukan palu kayu ini menciptakan getaran otot, melepaskan ketegangan, meredakan kram, dan mengembalikan keseimbangan tubuh lur. Kayaknya gampang lur. Aku juga mau praktek siapa tahu dibayar orang dan bisa dapat duit lagi. Ini namanya mode bertahan hidup lur. Nah lur, ini kelihatannya sudah hampir selesai nih lur, ketok magicnya lur. Ini dia nambahin mijet pakai sikunya supaya tenaganya kuat. Ini loh, mijetnya cuma gitu, aku juga bisa loh. Buat percobaan lur. Nanti tak bantu cari pelanggan yo. Takut ayo tak mijet ya. Oke. Oh, master, mesin. Membuka. Mesin. Master sekarang. Masa Swadika. Sih, Masa Swadika. Rasanya. Ini pijit kayu. Oh. Oh, Masa. Yo, 200. Oh. Rezeki lur, ada yang mau. Tenang om, gak sakit kok. Oh. Weh, kayak mantap bener pijatanku iki lur. Ketukan dari palu pijetku sungguh berirama, menciptakan getaran yang mendorong otot untuk ikut bergetar juga. Iya, sabar. Pasti rileks banget iki pelangganku. Iya, sabar ya, nanti fresh ya. Sabar. Selain melancarkan peredaran darah, pijet ini juga ampuh buat detox loh, alias mengeluarkan racun-racun di tubuh. Hempah semua pokoknya. Iya, sabar iya. Ini badannya terlalu kaku. Lur, dapat ini pasien badannya keras banget nih lur. Badannya semua keras, katanya sakit. Si Gundu jagonya membantu, jalan ke ladang terjun ke sungai. Nang, pun. Walah, kok malah tantrum toh? Iya. Enak loh iki pijetanku. Jangan-jangan tadi aku salah pijet Oh yuk. ya. Ini kan, oke kan? Oh iya. Oke. Bukannya bikin rileks, malah kena saraf marah-marah.
Wah, apes tenan, Lur. Mas, mana? Ini Jun mah. ไม่เอามันเจ็บอะครับ Iya, bayar mana? วันนั้นเหล็กไหมไม่100 บาทไหม Iya bayar. ไม่ได้อะมันเจ็บแล้วผมไม่เอา Loh, piye iki? Masa gak mau bayar sama sekali? Lur, ternyata Lur, mijit ketok itu ketoknya gampang Lur. Tapi katanya sakit semua. Jadi harus pas Lur. Jangan sembarangan mijit ya Lur ya. Karena itu ada urat-urat, ada sarap-sarap. Ah, aku salah Lur. Tahu gitu aku cuci tangan wae aku. Si gundu jagonya membantu, jalan ke ladang terjun ke sungai tak pernah lelah. Ibu agak aja. Lu, aku disuruh jaga ayam balon di sebuah kandang. Agak aneh, tapi ora popo daripada nganggur. Di sini ayamnya bukan sembarang ayam. Bentuknya bulat kayak balon udara. Warnanya cerah dan sangat menarik, Lur. Tapi jangan tertipu sama kecantikannya. Kerjaanku berat, Lur. Satu persatu ayamku ikat pakai tali biar nggak terbang. Ada yang ku kasih makan jagung, sampai ada juga yang harus kutenangkan karena doyan goyang-goyang di udara. Awalnya aman-aman aja. Tiba-tiba tempat pakan jatuh. Suara keras itu bikin ayam balon langsung panik, terbang berhamburan ke udara. Aku berusaha nangkep, tapi tetap aja gagal, Lur. Duh, juraganku pasti marah besar ini. Gak usah iri, apalagi baper yo, Lur. Makanya kalau mau luluhin hati perempuan cantik, harus jadi laki-laki pekerja keras, koyo aku. Maaf ya, Blo, kalau begini dunia serasa milik berdua, yang lainnya ngontrak. Duh, bangun tuh. Duh, bangun. Duh, bangun ih. Ibu agak-agakin aja. Aku lagi mimpi. Aduh. Lagi mimpiin ibu ya? Mimpi ibu apaan? Emang ada apa sih, Bu? Itu suruh ngambil remehan Cimin. Ambil remahan kerupuk di mana sih? Itu di rumah Bu Entin sekarang. Oh, iya dah. Nggak bisa banget lihat orang seneng. Bangunin orang cuma buat minta ambilin remahan kerupuk. Teh? Lur, tetehnya mirip banget sama yang ada di mimpiku. Jangan-jangan ini pertanda aku nggak bakal jomblo lagi, Lur. Disuruh ngambil remahan kerupuk bahannya Cimin. Oh, ayah dipengker tuh di pali di punten. Oh. Juga ya? Oh. Mun Ini mau buat Cimin. Oh, bae teh nu bade ngadamel Cimin. Iya. Oh. Punten atuh apang nyandakeun ieu Cimin anu tos dikukus tapi teu acan garing. Oh, Cimin kukusnya? Muhun. Oh, iya deh. Buat si Neng apa sih yang enggak? Akang bawain. Hoyong ngadamel seblak. Mau banyak gak? Kedik we. Oh iya. Muhun. Siap, Teh. Pasti aku bawain. Tunggu aku yo, Teh. Lur, pernah makan kerupuk Cimin? Nah, ini aku lagi di tempat pembuatannya di Desa Sukasenang, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Remahan kerupuk ini adalah bahan utama untuk membuat kerupuk Cimin. Bisa dari beragam kerupuk,
warnanya juga beragam. Makanya warna-warni toh. Nah, mesti remahan kerupuk, tapi masih layak banget buat diolah lagi lur. Sebelum diolah, harus dicuci sampai bersih. Ini untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Remahan kerupuknya bakal dibumbui juga lur. Bumbunya sederhana banget. Salah satunya bawang putih yang dihaluskan. Bu, ini Bu, bahannya udah dicuci Bu? Yang udah dicetak terus dikukus ya dulu. Oh iya Bu. Campur bawang putih, kerupuk cimin, kaldu bubuk, dan tepung tapioka secukupnya. Aduk hingga merata. Kalau sudah merata, tinggal cetak deh lur. Alat cetaknya juga sederhana banget, pakai tutup toples. Emang orang Indonesia kreatif ya lur. Remahan kerupuk aja masih bisa diolah jadi camilan baru. Jos gandos pokoknya. Ini ada kerupuk cimin yang sudah dikukus sekitar 1 jam. Tak keluarin dulu yo. Sekarang tinggal gantian masukin kerupuk cimin yang baru dicetak. Lanjut jemur kerupuk cimin yang sudah selesai dikukus. Keluarkan dari tutup toplesnya dulu yo, biar keringnya merata. Waduh lur, bisa-bisanya aku lupa permintaan si Teteh. Oh iya, tadi si Neng Meja minta. Waduh. Dul, Ya Bu. kok dibelikin di situ? Iya Bu, tadi Neng Meja dia mau minta ini ciminnya yang sudah dikukus. Ya, minta Ibu ya. Ya nggak apa-apa. Kerupuk harus dijemur sampai benar-benar kering, biar kalau digoreng bisa mekar sempurna. Bu, saya tinggal dulu Bu ya, antar ke tempat Teh Meja ya. Nggak apa-apa. Cantik yo kerupuk cimin iki lur. Satu kemasan ini harganya 30 ribuan lur. Untuk penjualannya baru di sekitar Kabupaten Garut. Teh Mesa emang orangnya satset. Aku tinggal bantu bikin kerupuk cimin, dia udah ulek bikin bumbu. Menggoda banget itu rawit hijaunya. Tahu aja kalau aku suka pedas. Kalau lihat bahan-bahannya, udah bisa nebak nggak lur? Mau bikin apa? Ada kencur, ada juga kerupuk. Betul lur, mau bikin seblak. Tapi aku punya ide, biar seblak yang dibikin beda dari yang lain. Nih. Atur nuhun. Wah, bikin seblak iya enak sih. Iya Kang, ini mau bikin seblak. Terus kok ini seblak kok ada tepung-tepungnya? Itu mah beda lagi, mau bikin roll cake. Bikin roll cake? Iya. Mending disatuin aja Neng. Roll cake-nya sama seblak. Emang bisa Kang? Inovasi Neng. Roll cake seblak. Gimana? Keren toh ideku? Ciminnya aku potong-potong dulu yo lur. Daun jeruknya jangan sampai ketinggalan yo teh, supaya lebih wangi bumbunya. Neng, segini cukup? Cukup Kang. Ada yang bisa dibantu lagi gak? Kalian masakin atuh seblaknya. Oh iya sih. Buat si Neng sih apa sih yang enggak? Yuk lur, kita masak seblaknya. Konon, seblak asalnya dari Bandung, Jawa Barat dan sudah sejak zaman kemerdekaan lulur. Bumbunya sudah harum nih lur. Langsung aku masukin kerupuknya.
Aslinya seblak pakai kerupuk oranye. Nah, kali ini kita pakai kerupuk cimin. Cakep yo perpaduan warnanya. Tuang sedikit air biar bumbu meresap ke dalam kerupuk. Si Teteh udah mulai bikin adonan roll cake-nya tuh. Jenis kue yang ini juga kedoyanan emak-emak nih. Bahannya juga sederhana. Telur ayam pakai 3 butir. Gulanya sedikit aja karena roll cake yang dibikin rasanya gurih dan pedas lur. Jangan lupa bahan pengembangnya yo. Kocok pakai tenaga yo teh. Lanjut masukkan terigu. Tambahin vanili biar kuenya wangi. Kocok lagi sampai tercampur rata. Neng, udah matang nih Neng seblaknya. Enak banget. Aduh, atur nuhun Kang Gundul. Tapi ini teh gimana ya caranya? Udah masukin aja ke adonan. Aduk-aduk campur. Baru masukin ke loyang. Dikukus dah apa di oven. Oh gitu ya Kang. Ya udah deh Kang. Udah, ada yang bisa bantu lagi nggak? Nggak usah Kang, ini mah sama sendiri aja. Udah, tinggal ya. Aku lanjutin ada kerjaan lagi. Iya Kang. Makasih Kang. Ya. Nah, ini lur bahan utamanya. Seblak cimin. Biar makin cakep kuenya, kasih pewarna makanan. Bagi adonan, soale mau bikin beberapa warna lur. Ben koyok pelangi gitu loh. Tuh, cantik toh? Tinggal tuang ke loyang. Selang-seling yo warnanya. Dijamin bakal cakep bingit roll cake-nya. Tinggal kukus deh lur. Lamanya sekitar setengah jam. Supaya rasanya makin mantep, kita bikin selai keju untuk olesan roll cake-nya yuk. Gampang bikinnya lur. Cukup campur susu cair dengan keju parut. Masak sampai kental yo. Setelah dikukus, ini hasilnya lur. Tak keluarin dulu dari loyang yo. Soale mau digulung. Sebelum digulung, olesin selai keju yang tadi udah dibikin. Tinggal gulung deh. Ingat, waktu menggulung cake-nya harus masih panas supaya gak pecah atau retak cake-nya. Dan ini dia lur, roll cake seblak. Bakal viral nggak yo? Yang pasti sih bakal ku makan segera. Soalnya tampilannya aja udah menggugah seleraku. Yuk teh, kita makan bareng. Awas, adegan ini bikin ngiler lur. Iki rasanya jos banget. Manis, pedas, gurih, bercampur dalam mulut. Mantep lur. Si Gundul jagonya membantu. Jalan ke ladang, terjun ke sungai, tak pernah lelah. Lur, setiap daerah di Indonesia punya jajanan khas yang bukan cuma enak, tapi juga ngangenin. Kali ini aku mau nostalgia sama beberapa jajanan yang setia menemani dari generasi ke generasi. Ini dia top 3 jajanan lawas yang gak bikin was-was.
Peringkat ketiga ada si lembut nan klasik kue moho khas Pati, Jawa Tengah. Cabe merah. Masyarakat daerah Nglaru, Kabupaten Pati tetap memproduksi kue moho sebagai usaha melestarikan resep jajanan khas warisan leluhur. Sudah lebih dari 1 dekade, kue moho dibuat dari bahan tepung terigu dan air tape singkong. Dua bahan ini diaduk hingga merata dan dibentuk menjadi adonan biang atau adonan babon. Selanjutnya, adonan biang disimpan atau didiamkan selama semalaman sampai mengembang. Rahasia keberhasilan proses pembuatan kue moho terletak pada setiap tahapnya, Lur, termasuk pada proses pencampuran adonan babon dengan gula pasir dan soda kue. Kue moho adalah hasil adaptasi dari kue uat kue bolu kukus Tionghoa yang digunakan dalam upacara sembayangan dengan warna merah sebagai identitasnya, Lur. Adonan kue yang sudah jadi dicampur dengan adonan berwarna. Selanjutnya dicetak atau dibetot. Satu persatu kue moho mentah disusun di atas loyang besar sebelum dikukus. Proses pengolahan yang masih sangat tradisional tidak hanya menghasilkan cita rasa kue moho yang nikmat, tapi juga sehat. Kalau yang begini udah pasti nggak akan bikin was-was, betul kan, Lur? Setelah kurang lebih 20 menit dikukus, kue moho matang dan dapat dinikmati. Rasanya yang empuk dan nikmat membuat kue moho tetap eksis dari generasi ke generasi. Mantap yo, Lur. Di peringkat kedua ada cilok, si bulat kenyal yang ramah di kantong. Cilok mulai dikenal sebagai jajanan kaki lima sekitar tahun 1970-an. Kehadirannya membuat cilok lekat dengan generasi 80-an dan 90-an. Di daerah istimewa Yogyakarta terdapat satu rumah produksi yang menjadikan cilok sebagai menu utama. Namanya Cilok Gajahan. Pak, udah gerem ya Pak, 10 karung ya Pak ya? Oh ya, tapi taruh di atas semua ya, Dul. Wah, dinaikin ke atas Pak? Jangan tinggal bisa lewat. Oh iya ya Pak. Dari jumlah stok bahan di gudang yang banyak, bisa dipastikan ini bukan cilok sembarangan, Lur. Peminatnya pasti banyak banget. Apa tuh, Bu? Badut. Badut. Iki? Iya. Lanjut, aku bantu proses pembuatan adonan. Harus cepet, jangan sampai bikin pelanggan menunggu lama. Dalam sehari, minimal ada 4 karung tepung tapioka yang diolah. Tepung diaduk bersama dengan bumbu, tepung sagu dan gandum. Aduk terus sampai tercampur rata. Lanjut, tambahkan air panas agar bagian dalam cilok juga ikut mateng. Satset yo, Lur. Setelah adonan jadi, cilok dicetak dengan memasukkan isian potongan daging sapi di dalamnya. Terakhir, cilok direbus dalam air mendidih. Tunggu sampai cilok mengapung. Jangan lupa cicipi dikit buat memastikan kematangannya yo. Begitu digigit, rasanya emang top markotop, Lur. Kenyalnya pas dan gak alot. Enak pol. Ayo, Lur, makan lagi. Di peringkat pertama ada jagoan legendaris dodol kandangan. Gula pasir menjadi salah satu bahan dasar membuat dodol, jajanan legendaris Nusantara. Selain gula pasir, masih ada beberapa bahan lain seperti kelapa, gula merah, dan tepung ketan putih. Proses pengolahannya masih dilakukan dengan cara tradisional.
Setelah dibuat encer, tepung ketan lanjut dimasak dan terus diaduk. Sekali masak dibutuhkan waktu 5 jam lebih sampai teksturnya mengental. Kudu sabar ya lur, ojo cepet putus asa. Dodol kandangan dengan rasa original sudah jadi lur. Tandanya jika teksturnya tidak lengket. Dul, ya bang, sini bentar. Tolong ini dimasukkan ke dalam baknya. Sudah matang, Bang? Ya sudah. Dul, Ya, Bang. ambil dulu. Bikin kue. Buat kue itu, Bang. Iya, iya. Makasih, Bang ya. Iya, sama. Kak, disuruh ngatur dodol nih, Kak. Katanya mau buat kue. Oh iya, makasih Dul. Lanjut, dodol yang aku dapat akan coba diinovasikan menjadi musuh, salah satu kue tradisional dari Jambi. Dodol kandangan dicampur dengan adonan kue musuh. Ada tepung ketan, terigu, santan, dan garam. Pisahkan dua adonan dan tambahkan pewarna untuk membuat tampilannya semakin menggugah selera. Lanjut, masukkan adonan pertama ke cetakan, diikuti dengan adonan kedua dengan warna yang berbeda. Kue musuh dimatangkan dengan cara dikukus selama kurang lebih 30 menit. Cantik ya lur, tampilannya menggugah selera banget. Gak cuma enak dipandang, kue musuh dodol kandangan juga enak di lidah. Terus gandos lur. Nah lur, 3 jajanan lawas yang barusan tetap bertahan eksis karena cita rasanya yang khas. Cara pengolahan dengan resep bahan yang turun-temurun membuat ketiganya punya kualitas yang gak bikin was-was.